yang dikatakan seorang mengenali Nabinya Muhammad, memandang dengan pandangan tawadhu. Apa tawadhu, Beb? Orang ini salat, orang ini saleh. Bukan pandangan tawadhu, tapi kadzabun, tapi bohong. Nah, ini enggak benar. Tapi pandangan yang hak, yang Syekh Ahmad Ibn Athaillah sampaikan itu dalam hikam. Seorang ini arafal haqqa, ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dipandang seolah-olah itu dia ngerti. Ya kalau kita seolah-olah. Kalau orang-orang itu yang Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu an katakan waliyun min awliyaillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mendudukkan kita dalam suatu perkumpulan majalisul khair di majelis Al-Hikmah ini yang dikatakan kita duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna untuk kita membawa ilmu manfaat, untuk kita ngerti mengenali Nabi Muhammad, untuk kita bisa berkumpul di akhirat kelak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, golongkan kita daripada ahlus sunnah yang mengenali Rasulullah wal jamaah, yang mengenali agama, yang mengenali kebaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama al-fakir hormati Kiai Ahmad Badrullah selaku khadim Majlis Al-Hikmah, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dan antum semua jamaah Majlis Al-Hikmah mudah-mudahan manfaat ilmu berkah dunia akhirat, digabul hajat, panjang umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala gak ngukur manusia itu dari amal, dari pahala, sholat sunnah, puasa sunnah, sujud setiap malam tahajud, apalagi terus amal-amal yang fardu, yang wajib, yang sunnah muakkad, yang kifayah, apa segala macam. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat manusia kita ini dari kesalahan dan maksiat. Iya, manusia ini mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tangan selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa. Mata, telinga selalu berbuat kesalahan. Gak bisa enggak. Kenapa Habib? Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Malik Allah, Al-Qudus Allah, Al-Jabbar Allah, Al-Mutakabbir Allah, Al-Kabir Allah. Hikmah manusia hidup untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak kesenangan hakiki, kesenangan yang hak,
Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, man arafal haqqa, man arafal haqqa, hanya mata, hanya tangan, hanya pendengaran yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Hadza fulan, seorang itu syahidahu fi kulli syai', dikatakan. Hanya apa dilihat pandangan mata, yang disentuh tangan itu apa-apa yang mendapatkan pahala, na'am, yang mendapatkan barokah, na'am, yang mendapatkan kesenangan, iya, tapi bukan yang diridho Allah, yang dikehendak Allah Subhanahu wa taala, la tuqbal. Itu enggak nyampe. Na'udzubillah min dzalik. Tapi amal perbuatan biadai, dengan tangan itu, apa semisal hanya membuka keran ketika mengambil air wudu, ataukah itu dengan dayung, dan ketika takbiratul ihram luar biasa, dan ketika salam itu mata, Allah Subhanahu wa taala ridha, sehingga seorang itu mendapatkan maqam mahmud, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan, dikatakan seorang ini iman Allah angkat, Allah ambil, ilal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dikatakan Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Syafi'i kagum di saat akhir hayat Al-Imam Syafi'i, madhabuna, madhab kita, yang ngerti jumlah segala apa yang ada di Al-Quran. Al-Alamah, dikatakan orang yang ngerti ujung-ujung ilmu fikih. Beliau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dikatakan pertama yang menemukan ilmu fikih. Masya Allah, radhiyallahu an. Kagum Imam Syafi'i kepada ayat itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Kenapa mendapat kerugian? Karena enggak ngerti. Jadi jahil, ya akhirnya enggak diaku umat Nabi, tertinggal. Ada satu Syekh Yai Hasyim Asy'ari katakan dalam kitab Qanun Asasi, tertinggal orang ini, enggak ikut rombongan. Karena apa? Keterpurukan, kufur nikmah, kurang bersyukur, enggak melihat apa-apa yang dilihat Allah. Enggak seperti yang Allah katakan, iman di bawah orang ini, takwa orang ini enggak jauh dari apa? Akidah, ilmu agama, dari pengetahuan ad-din. Ad-dinu nasihah, dikatakan agama itu yang menjadikan sehat. Iya, sehat. Terus karena sehat takwa menjadi afiah. Dan pandangan mata berkah, yang didengar telinga barokah, yang disentuh tangan barokah. Apa dalam hidup? Karena melihat sunnah Nabi, karena mengikuti Rasulullah, dijadikannya tuntunan Nabi. Tangan Rasulullah ketika makan pakai tangan kanan, ketika masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ketika melihat apa segala macam pandangan yang hati akidah, pandangan yang menata diri ngaji thalabul ilmin, yang dikatakan menuntun biwasitatur Rasul. Dengan perantara apa seorang mendapatkan ridha Allah? Dengan pandangan mata orang itu, pendengaran telinga orang itu, apa yang dikerjakan fa'il minallahil karim, yang dikatakan kita maf'ul, ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah betikkan di hati orang ini ridhonya karena wasitatul Rasul, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah kehidupan, hakikah seorang itu menemukan hidup di saat menjalankan, menggenggam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal akidah uqud, yang dikatakan akidah ini yang mengikat, ikatan yang dikatakan seorang mengenali Nabinya Muhammad, memandang dengan pandangan tawadhu. Apa tawadhu? Orang ini salat, orang ini saleh. Bukan pandangan tawadhu, tapi kadzabun, tapi bohong. Ini enggak benar. Tapi pandangan yang hak, yang Syekh Ahmad bin Athaillah sampaikan itu dalam hikam. Seorang ini arafal haqqa, ngerti Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dipandang seolah-olah itu dia ngerti. Ya kalau kita seolah-olah.
Kalau orang-orang itu yang Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an katakan waliyun min awliyaillah, ahlul hakikah, orang yang hidup zahir. Ziarah, perintah Nabi disuruh ziarah sama Rasulullah, berarti sunnah. Oh gampang Bib, oh cuman itu disuruh Nabi bukan wajib. Ini mal'un, tanda orang yang mendapat laknat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena yang dikatakan sunnah perintah Allah pula. Jadi kita mengenali Nabi Muhammad, kita mengenali agama Nabi Muhammad. Kita mengenali Nabi Muhammad untuk kita ngerti akidah, ajaran dalam agama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi kalau kita mengenali habaib Ahlul Bait Rasulullah, untuk kita ngerti Nabi. Ya kan Rasulullah katakan, kalau kita nggak mengenali, kita nggak ngerti habaib zuriyah Rasulullah, kita nggak akan kenal Nabi. Dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ulama-ulama ahlu sunnah itu yang nata hidup kita. Allah yang nata itu langit. Naam, Allah buat bintang itu, najm itu begitu indah dipandang yang kata pandangan jauh, dan jabal, gunung-gunung itu untuk kita ngerti hikmah kebesaran yang Allah ciptakan di dunia ini, sehingga hadza fulanah, lelaki atau perempuan itu orang yang saleh salehah ini iktibar, mengambil satu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu yang besar ini untuk ngerti. Itu sifat Allah dengan ciptaan Allah tersebut. Fadzakir innama anta mudzakir. Kenapa orang-orang saleh itu sebagian mereka alim, mu'alim, yang mengajarkan kepada kita apa yang haram untuk ditinggalkan tangan itu, apa yang haram untuk gak didengar telinga itu, apa yang haram untuk gak dilihat mata itu, karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Arafal haqqa, ngerti orang itu. Doanya mustajabah. Mustajabah itu orang ketika mau ngangkat tangan, qabul ijabah apa yang dihajat. Orang minta angkat tangan ini bukan ngangkat tangan tapi nggak ada apa-apa, dia meminta kepada Allah. Seorang itu orang yang alim, karena ngerti alamat doa, ngerti adab berdoa, ngerti tertib dan apa segala macam tentang bab-bab perkara akidah. Doa silahul mu'min, sehingga orang-orang itu selamat. Allah angkat, Allah ambil. Imam Syafi'i katakan, ilal ladzina amanu, seandainya aku tertinggal sebagai orang yang kafir, sebagai orang yang fajir, sebagai orang yang fasik, seperti apa kira-kira bersangka-sangka akan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bighairil ibadah, tanpa seorang itu ibadah, wa hadza mal'un, orang ini orang gila. Yang mal'un itu laknat Allah, ada di antaranya Allah ambil akal sehat. Gila, junun termasuk laknat Allah, dan diambil kekuatan separuh mati, stroke kalau bahasanya begitu. Jadi luar biasa. Allah nggak melihat kepada amal perbuatan pahala, tapi Allah memberikan keridhaan di saat kita seorang hamba ini bisa di antaranya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat ini inti ibadah. Dikatakan tumakninah, khusyuk. Iya, itu dikatakan terus menjadi seorang ini mendapat dikatakan orang tawadu. At-tawadhu minal ma'rifah. Wa puncak itu segala ma'rifah. Orang memiliki keutamaan luar biasa. Sehingga kalau kita ngelihat orang ini senang. Iya, kalau ngelihat orang alim senang, jangan hasut. Kalau ngelihat orang yang luar biasa, kita senang. Kenapa? Karena kesenangan itu di saat Allah Subhanahu wa taala ridha melihatnya seorang itu kepada seorang alim tersebut. Ini orang yang dilihat Allah, orang yang mendapatkan nadratu ilahiyah, mendapat pandangan Allah. Sekonyong-konyong kita ngelihat orang itu, kita hasad, kita nggak senang, hati-hati. Itu dikatakan al-Imam Asy-Syafi'i, seperti itu beliau radhiyallahu an memandang di saat dia melihat ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Habibina Muhammad kepada Rasulullah, sumpah Allah. Allah sampai bersumpah.
La haula wala quwata illa billah. Allah katakan wal asri. Jadi perbuatan, amal, segala macam dikumpulkan seorang hamba itu. Andai kata Allah nggak meridai karena apapun, wallahu alam, nggak ngerti. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggal katakan innama amruhu idza arada syai'an, dan Allah katakan itu dalam surah Yasin. Yasin yang dikatakan galbuhul Quran. Yasin ini Nabi Muhammad. Dunia ini Allah adakan supaya semua pandangan melihat Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mata belok, pendengaran belok, hidup nggak lempeng, nggak ngikutin tarekah Maulana Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, akan dolal, akan tersesat. Lah itu yang dikatakan orang mati su'il khatimah, mati dalam keadaan hina, belum perkara maksiat yang dikerjakan seorang itu. Ini mendapat kerugian. Al-Imam Syafi'i, mazhab yang dikatakan paling tawadhu, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, dia kagum kepada ayat itu. Dikatakan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi memang amal ini nggak ngejamin. Gandeng sombong, amal luar biasa digandeng sifat kibir, ya udah hancur amal itu. Amal ini nggak ngejamin. Amal luar biasa, sedekah dicampur riya, segala macam ini dan itu. Terus amal ini nggak berarti segala-galanya. Ya harus bil ilm, harus ngerti ilmu. Kalau nggak ngerti ilmu, nggak khidmat kepada guru, nggak ngerti apa yang haram yang halal. Yang haram ini hanya ucapan, nggak bisa dilakuin orang ini. Ya Allah nggak beri al-huda, hidayah. Al-Qur'annya nggak manfaat. Apa yang dikerjakan la tuqbal. Nggak ada sesuatu perkara yang menjadikan hasil seorang ini melihat Nabi Muhammad, ngerti Rasulullah, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Di akhirat ngerti Nabi Muhammad. Ini yang orang kehilangan hidupnya, kehilangan hatinya, dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa mendapat neraka wel? Ini orang saleh, salat tapi mendapat wel. Abu Jahal, oh, nasab Rasulullah, paman Nabi, ya kan Ibn Nuh, itu anak Rasul Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya Azar, ayah Nabi Allah Ibrahim, kaza wa kaza. Kenapa Allah berikan gambaran-gambaran seperti itu? Ya dikatakan orang-orang yang menjadikan kita ngerti segala sesuatu supaya kita tinggalkan orang-orang begitu. Untuk kita ngerti jalan itu yang dibawa Nabi Muhammad, adinul haq, yang Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari katakan mereka orang-orang yang membawa ilmu itu sampai ngerti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa. Keberuntungan bukan kerugian. Innal insana lafi khusrin, dikatakan wahai Rasulullah. Allah berkata ke Nabi Muhammad, mereka dalam kerugian. Jadi hati orang yang dilihat Allah. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala amwal wala ajsad. Allah nggak ngelihat kepada rupa kita, kepada apa segala macam alimnya lah, pinternya lah, gelarnya lah, apa segala macam. Tapi Allah melihat kepada hati. Wah, ini seperti apa hati? Masya Allah. Yo, alim luar biasa begitu. Jadi menjaga adab akhlak kepada orang-orang yang hidup di hatinya nur, cahaya ini yang akan ngebuka hati seseorang untuk bisa mendekati cahaya itu. Apa cahaya itu, Habib? Cahaya itu al-ilmu. Ya, qala Rasulullah, dikatakan Nabi, ana madinatul ilmin. Kenapa Allah ridha? Ini alim. Alim ini apa, Habib? Alim ini apa? Ente sulapan begitu enggak? Ente belajar orang itu. Sehingga Allah ngerti. Paham? Orang berilmu ini orang yang dia tolabul ilmin, mencari ilmu. Dengan apa? Dengan susah. Ya di Banten itu kalau mondok di sana, Habib nggak mondok. Itu kalau mondok di sana itu ada shaum dahar.
Dia ngapalin kitab nih, diceritain katanya begitu. Sampai puasa tuh 2 tahun paling sedikit ngambil. So mudahan setiap hari puasa supaya apal itu kitab. Wallahu alam. Itu orang alim. Maka Allah ridho. Allah memberikan barakah kepada ilmunya ya. Loh, ada juga orang Banten yang nggak bener ya. Yang Allah nggak ridho, diangkat ilmunya. Ya kayak siapa si Imaduddin itu. Nah memang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan akidah melalui Nabi Muhammad, Madinatul Ilmin Rasulullah, melalui kotanya ilmu. Kita di mana hidup? Naam, kita hidup lahir di rumah, tapi kita punya kampung. Kita ngerti RT RW di mana tempat kita tinggal. Kita akan tinggal di satu bilad, satu kota. Dia Nabi Muhammad ini Allah katakan kita di kota Nabi Muhammad. Kita ibarat berdekatan ke Nabi Muhammad, meminta kepada Allah untuk dekat ke Nabi Muhammad. Nah, ini yang dikatakan orang ini mendekat kepada al-ilmu. Bagaimana cara? Ikhtiar, usaha. Dengan apa segala sesuatu untuk ngerti, untuk bisa nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah sudah tinggalkan kepada kita ini cahaya ya, al-ulama. Allah sudah berikan Nabi Muhammad wahyu, Al-Quran, segala kebaikan yang menerangi dunia ini. Cahaya yang menerangi. Sehingga terus begitu di akhirat itu al-ilmu Allah perlihatkan kepada mata-mata orang-orang soleh itu. Ya kita Allah maja'na minhum. Mudah-mudahan dikumpulkan jadi orang soleh. Allah perlihatkan itu. Dilebihkan terang matahari di surga itu. Ketimbang di sini. Itu dohir. Apa nanti di akhirat itu. Allah mendohirkan daripada cahaya al-ilmu itu. Karena ridha Allah. Man yullahu bihi khairan yufakkihu fiddin. Ya, siapa Allah kehendaki. Karena apa? Allah memberikan ridha kepada seorang itu alim, seorang itu ilmu, karena ikhtiar, karena taat, karena nurut. Dulu Habib waktu mondok di pesantren itu selalu diperintahkan guru suruh nurut sama guru, sama yai itu nurut. Karena yang dikatakan orang mendapatkan futuhul arifin atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena dia Allah titipkan, Allah beri hatinya terbuka untuk ilmu netep di hati orang-orang yang Allah beri ridho, yaitu apa? Iman. Orang yang menjaga betul-betul iman, orang yang menjaga baik-baik daripada syirik, penyakit yang ngeganggu, penyakit yang ngerusak, penyakit yang ngejauhkan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala itu menghampiri, mendekat kepada fulan seorang itu. Mendapatkan kerugian seorang ini karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna 99 Asmaul Husna itu enggak ada sifat yang buruk. 99. Al-Qahar bukan buruk. Naam, Al-Qahar sebalik latif, tapi bukan buruk. Karena apa? Akal dipakai. Hadza ismu namanya Asmaul Husna. Nama yang baik begitu. Kenapa kita katakan itu nama yang baik? Karena guru. Ya, karena isnad yang menyatakan, yang mengajarkan sampai kepada kita. Sehingga itu dikatakan ila hadratir Rasul, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah Subhanahu wa taala wahyu al-ilmu yang Allah berikan ke Nabi, dan apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain karena dia Nabi huwa basyarun lakal basyar. Nabi manusia tapi bukan manusia biasa. Kalau Nabi sebelum lahir Allah sudah ridhoi. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Belum ada huruf-huruf itu, belum Allah turunkan Quran. Ketika di Gua Hira Allah sudah berikan Nabi Muhammad hak dia nabi,
wa rasul, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita siapapun kita, mau itu dikatakan zuriyahnya, mau itu sahabatnya, mau itu semua kita umat Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, itu kita ngemis ngeharap syafaat Nabi. Kita butuh pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dikatakan dia Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Derajah yang ngalah-ngalahin itu. Ya, Nabi Allah Ibrahim itu hanya Khalilullah. Walakin akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kenapa kok Rasulullah bisa ngomong bahwa kita akan ke surga kumpul sama Nabi andai kata kita menghidupkan sunnah Nabi? Ya, karena dia itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita macam-macam sama orang yang dekat ke Rasulullah, ya hati-hati, kita bakal dibikin macam-macam sama Allah. Nah, itu hati-hati. Wallahul khairul makirin. Ya, kalau udah jalan ke alamat yang salah, ya berarti hidup nanti bakal banyak masalah. Orang kalau salah alamat ya udah tersesat. Nah, jalan itu dikatakan jalan yang diridho Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim. Ya, bukan jalan yang orang-orang yang enggak iman, orang yang enggak mendapat ridho Allah, orang yang mendapatkan kerugian, yang sengsara dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, tapi munafik. Enggak bakalan kabul. Dunia susah, di akhirat sengsara blangsat. Oh, tapi di dunia orang saleh, ya, orang saleh menjadi apa? Nyenengin guru, nyenengin kiai. Itu orang yang mendapatkan futuh, yang mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan terus kesenangan, ya, setiap subuh, ba'da salat subuh, setiap zuhur, ba'da salat zuhur, setiap asar, ba'da salat asar. Ini orang soleh, nggak pernah meninggalkan salat, selalu ngerti, ya, ngerti waktu-waktu salat. Nah, ini waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan puncak-puncak amal. Oh, di tengah-tengah itu perhatiin. Jadi kenapa Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun? Udah orang sableng, orang itu munafik. Terus dibandingkan sama Allah, lihat orang yang soleh itu. Dan nanti orang-orang yang buruk, hadza fajir, hadza fasik, orang-orang munafik, orang-orang syirik, akan diperlihatkan wajah orang itu dengan wajah qaumu shalihin, orang yang soleh. Na'udzubillah kalau kita jadi orang fasik. Begitu akan diperlihatkan azab di akhirat kelak. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail radhiyallahu an katakan seperti itu. Lah orang-orang soleh dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir itu ketika melewati siratal mustaqim, ya, itu yang enggak soleh, yang orang enggak benar, yang Al-Imam Syafi'i katakan tadi bahwa kenapa si orang iman Allah ambil sehingga mendapatkan amal itu berkah, amal itu diridho Allah, sebaliknya orang ini yang mendapatkan azab itu neraka mempunyai lidah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma, itu narik dijilat, naudzubillah min zalik. Naam. Nah, itu apa kesenangan di dunia ini disenangi, kesusahan di dunia ini dijauhi. Ya, nahi mungkar, mencegah diri melakukan pekerjaan-pekerjaan yang enggak penting. Wa naudzubillah kurang ajar. Ini jangan sampai melakukan pekerjaan yang tersebut Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dosa. Lah kalau pekerjaan yang sia-sia nggak boleh, apalagi pekerjaan yang mengundang murka Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu seperti itu. Allah perlihatkan di dunia ini percontohan. Begitu diambil seorang ini mendapatkan apa? Amal didapatkan seorang ini dan mendapat apa barokah dari amal itu. Lah ini senang orang ini. Nah, ketika orang ini senang, dia harus senang. Ketika orang ini susah, dia harus menjauh. Jadi kalau ada kesusahan ini, diakalin bagaimana caranya supaya nggak susah. Nah, kalau kita nggak begitu, berarti kita nggak nahi mungkar. Kita nggak sayang sama diri kita. Kita nggak faham berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, nggak akan pernah mandeng orang seperti kita itu. Orang yang begitu
nggak akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatannya mana? Bagaimana khusyuk mengerjakan salat, amar ma'ruf. Bagaimana tertib dalam salat, amar ma'ruf. Bagaimana thalabul ilmi, ngerti kafaratu ibadah, bagaimana kita cukup dalam mengerjakan ibadah ini, itu amar ma'ruf. Bagaimana kita melihat perkara-perkara yang supaya kita mendapatkan keselamatan, salamatan fiddin dalam beragama itu. Nah, ini yang dilihat Allah. Kenapa orang itu ninggalkan ngulur-ngulur waktu salat, ngegampang-gampangkan urusan ilmu, ngegampang-gampangkan amal yang sekira dalam keadaan itu ada ridho Allah. Nah, orang seperti ini mendapat kerugian, na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, menjadikan kita ini orang yang dilihat Allah, yang mendapatkan nadrah pandangan Allah, yaitu apa? Orang yang selalu ngerti waktu-waktu salat, dikerjakan salat, gak pernah ninggalin salat. Ya, nahi mungkar. Orang ninggalin salat ini haram, dia gak kerjain. Begitu. Jadi memang luar biasa. Orang yang mendapat ridho Allah, ciri orang ini doyan ibadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.